Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Yasri Asuti, absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemanasan global. Definisi pemanasan global. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi, baik di atmosfer bumi, lautan, maupun daratan bumi. Secara keseluruhan, kenaikan suhu tersebut dipengaruhi oleh jumlah emisi gas-gas rumah kaca dan iklim yang berbeda-beda. Peningkatan suhu permukaan bumi secara keseluruhan berhubungan dengan jumlah radiasi sinar matahari yang menuju atmosfer bumi. Semakin banyak jumlah radiasi sinar matahari di bumi, maka semakin besar kenaikan suhu di bumi sebagai bentuk gejala pemanasan global. Proses pemanasan global terjadi dimulai saat matahari bersinar memanasi bumi. Panas matahari tersebut sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi dan sebagian lagi memasuki atmosfer bumi. Panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Hal ini yang menyebabkan suhu bumi semakin tinggi dan terjadi pemanasan global. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Berikut ini akan saya jabarkan lebih detail mengenai penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Sumber energi di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi, gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, dan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti 1. Energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. 2. Transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer. 3. Industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi. 4. Industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oksid ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. 5. Limbah industri dan tambang industri memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. 6. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Yang kedua, pencemaran laut, limbah industri dan sampah yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Kemudian, yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan besar-besaran. Dan yang terakhirnya, mencairnya es di kutub. Jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dapat dipantulkan seperti sebelumnya. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem. Beberapa dampak dari pemanasan global. 1. Perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global. 2. Hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernapas.
3. Es kutub utara dan selatan mencair. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Maka, panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. 4. Permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. 5. Ekologis terganggu. Manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. 6. Lapisan ozon menipis. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. 4. Cara mengatasi pemanasan global. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, batu bara, dan sebagainya. Menjaga kelestarian alam dan perbanyak tanaman hijau. Mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah, mengurangi penggunaan gas freon. Perjanjian internasional kerjasama internasional diperlukan untuk kesuksesan pengurangan gas-gas rumah kaca. Ada 2 perjanjian internasional terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Perjanjian internasional yang pertama, yaitu Protokol Montreal, adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Perjanjian internasional yang kedua, yaitu Protokol Kyoto, adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang, yang disepakati 160 negara. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dengan perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.